Ngapain kau mau Ucok? Gak ngapa-ngapain Inang. Sini Nang duduk. Iya. Kenapa kian rupanya Inang? Ada yang perlu? Gak apa-apa. Yang mau cerita-ceritanya Inang samamu. Oh, cerita apa kita Inang? 2 anakku mau Ucok. 2 menantuku. Kau sama mama si kiamat. Tapi di antara menantuku yang 2 ini mau Ucok, hanya kaulah yang baik. Hanya samamu yang aku bisa bercerita. Layaknya sama anakku sendiri. Kalau sama mama si kiamat, gak tahu aku kayak mana dia, bah. Iya, gak pernah aku dianggapnya dan gak pernah aku dihargainya sebagai mertuanya. Kadang irinya aku melihat kawan-kawanku mau Ucok. Itu, opung si Ronggur itu. 5 menantunya perempuan, 5-5-nya mau Ucok. Baik kali sama dia, perhatian sama dia. Aduh, bahagia kali dia yang punya menantu itu. Betul. Aku 2-nya kalian. Hanya satu yang menghargai aku, menghormati aku. Yaitu kaulah itu mau Ucok. Iya. Gak boleh kayak gitu Inang. Kak Kiamat juga kan baiknya sama Inang. Kalau kulihat kakak itu kan Inang, kayak mana dia sama orang tuanya, kayak gitu juga dia ku tengok sama Inang. Inang itu udah dianggapnya, udah diperlakukannya seperti orang tuanya sendiri. Jadi gak boleh berprasangka buruk Inang. Perasaan Inang ajanya itu. Akulah yang tahu mau Ucok. Di hatiku inilah ku simpan semua itu. Karena ku anggapnya kau seperti anakku sendiri. Walaupun kau menantuku, makanya ku ceritakan ini samamu. Iya, kalau sama orang gak mau aku menceritakan, bah. Iya. Apa kali rupanya sikap kakak itu yang mengganjal di hati Inang? Cerita lain Inang. Semalam mama Ucok, biar tahu kau. Ku teleponlah orang itu. Kebetulan abangmu, bapak si kiamat yang mengangkat. Mau minjam uang Inang 1 juta. Minjam loh, bukan minta Inang. Nunggu besoknya aku bilang. Tahu kau mau Ucok, dihasut-hasutnya lah bapak si kiamat ini supaya nggak dikasih uang yang 1 juta itu. Sakit kali hati Inang, bah. Iya, orang aja yang nggak kita kenal. Kalau meminta sama kita, kalau meminjam kita kasih. Ini aku, mertuanya sendiri, mama dari suaminya, dibuatnya kayak gitu. Nggak kelewatan kali tuh kau rasa itu mau Ucok. Uang apa yang gak ada sama orang itu? Suami istri orang itu bekerja. 1 juta loh ku minta. Tapi itulah memang pengaruh mama si kiamat ini. Bisa-bisanya dihasutnya abangmu itu biar gak dikasih sama aku. Itu yang gak habis pikir aku, bah. Iya, kejam. Kejam kali dia sebagai menantu. Jadi hanya gara-gara gak dikasih pinjam duit 1 juta itu Inang? Sebenarnya bukan hanya gara-gara itu, Mak Ucok. Tapi itulah puncaknya sakit hatiku ini, biar tahu kau. Selama ini pun udah kuperhatikannya kayak mana sikapnya, kayak mana sifatnya, perbuatannya sama aku. Nggak ada yang bisa diharapkan. Tapi ya sudahlah, biarlah. Dosanya lah itu sama Tuhan. Aku kusimpan namaku, sabar-sabarkan hatiku ini. Karena kalau dibahas-bahas pun, tak ada habisnya. Oh ya, Mak Ucok. Iya Inang. Sama mula dulu ku pinjam uang yang 1 juta itu ya Inang. Mau bayar arisan Inang. Nunggu besoknya cair sewa kandang ayam Inang. Oh alah Inang ini. 1 bulan ini kayaknya udah ada 10 kali minjem duit. Alasan besok diganti, tapi sekalipun tak pernah diganti. Bisanya kan menantuku yang baik. Tapi aku minta maaf sebelumnya ya Inang. Uangnya memang adanya Inang. Adanya aku pegang uang. Tapi aku nggak bisa ngasih sama Inang. Maksudnya kayak mananya Mama Ucok? Semalam ku dengar Inang nelpon sama Kak Kiamat. Kalau Mama si Ucok ini ya, Mak Kiamat biar tahu kau. Horas lah horas, yang pelitan, gak sadar diri dia pengangguran. Anakkunya yang bekerja, tapi dia yang merasa paling berhak atas uang anakku. Kau bayangkan aja lah Inang, biar tahu kau. Ku pinjam sama dia uang 1 juta, nunggu besoknya ku bilang gak dikasih. Kau lah dulu, kayak mananya lagi kayak gitu manusia. Aku kalau tengok-tengok, yang bodohannya bapak si Ucok ini, entah apa yang dilihatnya dari situ. Udahlah yang gak kerja pengangguran, tapi merasa paling berkuasa dia di rumah ini. Gitu Inang. Jadi nggak sengaja ku dengar semua pembicaraan Inang sama kakak itu. Aku nggak mau membuat Inang tambah berdosa nantinya. Kalau ku kasih nanti duit itu Inang, berarti yang Inang bicarakan itu kan nggak benar. Jadi jatuhnya Inang itu memfitnah aku Inang. Makanya ku putuskan untuk nggak ngasih sama Inang, supaya apa yang Inang ceritakan, apa yang Inang bilang sama Kak Kiamat itu
adalah yang memang sebenar-benarnya, memang fakta. Hitung-hitung Inang, aku bisa meringankan sedikit dosa Inang. Ya, jangan biasakan kayak gitu ya Inang. Inang bermuka dua, lain di depan, lain di belakang. Di depanku habis Inang jelek-jelekkan Kak Kiamat, tapi di depan Kak Kiamat habis Inang jelek-jelekkan aku. Aduh, sakit kali perutku. Mau ke kamar mandi aku dulu ya. Ke kamar mandi dulu Inang sebentar ya. Iya, pergilah Inang, pergilah. Keluarkan semua ya Inang, jangan sikit-sikit Inang keluarkan. Yang busuk-busuk di dalam tubuh Inang itu pun semua ikut keluarkan ya Inang.